Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 94. Lalu mengapa kamu menatap kamar mandi sepanjang waktu, dan mengapa kamu menunjukkan senyuman seperti itu? Yevi menatap Daniel. Kakak, kamu kembali. Pada saat ini, Ieyashi sudah mengenakan piyamanya dan keluar dari kamar mandi. Rambutnya basah dan menutupi bahunya. Sayang sekali diam-diam. Kamu baru saja mandi? Yevi menatap adiknya dan berkata. Ya, ada apa? Ieyashi datang dengan curiga, menatap Daniel dan berkata, Kakak ipar, kamu kembali, kenapa aku tidak tahu, kamu tidak mengintipku sedang mandi? Daniel. Terkejut, ipar perempuan ini benar-benar tahu cara menebak, tetapi dia bereaksi sangat cepat, menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin, saya telah duduk di sini sepanjang waktu, saudara perempuan Anda baru saja datang kembali dan melihat, bagaimana saya mengintip. Daniel diam-diam berpikir. Anda tidak ada yang mengira saya memiliki sepasang mata tembus pandang. Yashi harus pergi ke kamar mandi di lantai atas untuk mandi di masa depan, Yevi memberitahu Ieyashi. Yang di lantai atas terlalu kecil untuk dicuci. Tidak apa-apa. Aku yakin kakak iparku bukan tipe orang yang tidak tahu malu, Ieyashi tertawa. Benar, aku orang yang sangat jujur. Daniel mengangguk, tidak tersipu sama sekali. Setelah itu, Daniel kembali menjadi suami keluarganya, memasak makan malam untuk mereka bertiga, dan kemudian kembali ke kamarnya untuk mulai berlatih. Sekarang 9 titik akupuntur utama hanya membuka 3 titik akupuntur utama Rengin, Renkuan, dan Rengui. Aku tidak tahu kapan titik akupuntur keempat akan dibuka. Daniel duduk bersila di tempat tidur, bergumam pada dirinya sendiri. Butuh 10 tahun untuk melewati 3 titik akupuntur besar dari orang hebat. Saya tidak tahu berapa lama untuk melewati 3 titik akupuntur besar yang tersisa di bumi dan 3 titik akupuntur besar di surga. Saya telah melihat kebenaran dan melihat apa yang orang tua itu katakan tentang hegemoni. Kekuatan ilahi. Mata Daniel menunjukkan kilau kecemerlangan, dan matanya dipenuhi dengan antisipasi yang dalam. Waktu berlalu, dan hari baru tiba dalam sekejap mata. Ketika Daniel datang ke perusahaan, dia melihat barisan karyawan perusahaan berdiri di lobi perusahaan, termasuk banyak pemimpin, semuanya berkumpul di sini. Seolah menyambut kedatangan dari beberapa orang besar. Yo, kamu sangat antusias, kamu semua datang untuk menyapaku, jangan terlalu sopan, semuanya kembali bekerja. Daniel melambai kepada orang-orang ini dengan senyum di wajahnya, jelas dia menganggap kelompok orang ini sebagai sambutannya. Dan sekelompok orang di lobi perusahaan memandang Daniel dengan keinginan untuk tertawa tetapi tidak berani tertawa. Qiu Yuing keluar dan menarik Daniel ke samping. Kenapa? Bukankah kamu di sini untuk menyambutku? Daniel tampak bingung. Selamat datang hantu berkepala besar, apa yang ingin kamu sambut? Qiu Yuing langsung memberi Daniel tatapan mata yang besar. Lalu siapa yang akan kamu temui dengan formasi sebesar itu? Orang-orang datang, kamu bisa lihat sendiri. Qiu Yuing menyapu matanya keluar perusahaan. Daniel mengalihkan pandangan, hanya untuk melihat beberapa Bentley mewah di luar perusahaan, dan pintunya dibuka. Leon dan Forstall, Presiden Grup Flynn, berjalan turun, ditemani oleh banyak pria asing berjas dan memancarkan suasana elit, dan berjalan langsung menuju perusahaan Yeti. Pada saat ini, Yevi, Hu Jie, Hu Mingrui, Ye Songming dan pemegang saham serta direktur lainnya semuanya muncul di sini, menyambut mereka dengan senyum di wajah mereka. Selamat datang Presiden Leon dan Tuan Vos ke perusahaan Yeti. Merupakan suatu kehormatan bagi perusahaan Yeti saya untuk mengundang Anda ke sini. Yevi memandang Leon dan Flintel dengan senyum di wajahnya. Presiden Yeti sopan, kata Leon ringan, sementara Forstall meliriknya, dan sekilas melihat Daniel berdiri di samping, menunjukkan senyuman. Mengapa aku merasa Master Forstall sedang melihatmu? Apakah kamu mengenalnya? Qiu Yuing melirik Daniel dan berkata. Tentu saja aku tidak mengenal satu sama lain.
Mungkin karena aku sangat tampan bahkan pria asing pun tidak bisa tidak tertarik padaku, Daniel melengkungkan bibirnya dan berkata. Qiu Yuing menatap Daniel lagi. Presiden Leon, Tuan Vos, silakan masuk, kata Yevi, lalu sekelompok orang masuk. Lagi pula, apakah itu grup Fulin atau keluarga Vos di belakang grup Fulin, mudah untuk menghancurkan mereka dan seluruh keluarga Yeti sampai mati. Mereka mungkin dianggap sebagai tokoh kelas atas di Tianhai, tetapi peran mereka paling kecil di depan orang-orang seperti Leon dan Forstal. Apakah itu presiden grup Fulin, Leon, yang mengendalikan lebih dari setengah ekonomi negara M? Dia sangat bergaya. Keluarga super kelas 1 di masyarakat kelas atas negara itu adalah bangsawan top sejati. Sekelompok karyawan wanita adalah berdiskusi. Namun, saya mendengar bahwa alasan mengapa Presiden Grup Fulin datang ke Ye kali ini adalah karena Meneer Hu. Dia berteman dengan Presiden Grup Fulin di negara M. Benar-benar kuat. Tidak mengherankan jika mereka adalah elit yang telah kembali dari luar negeri. Dengan bantuan Meneer Hu kali ini, jika keluarga Yeti kami dapat bekerja sama dengan Grup Fulin, itu akan menjadi lompatan besar ke depan. Para pemimpin dari semua level yang hadir. Semuanya ada banyak diskusi secara pribadi, dan untuk sementara, Hu Jie tiba-tiba naik beberapa peringkat di hati seluruh karyawan dan pemimpin perusahaan, dan menjadi objek pemujaan oleh semua orang. Terlebih lagi, Hu Jie dan presiden mereka adalah pasangan terbaik, Daniel hanya menertawakan ucapan tersebut. Berpikir bahwa Hu Jie benar-benar mengundang juara tinju negara M untuk menghadapinya, senyum lucu muncul di sudut mulut Daniel. Di ruang pertemuan perusahaan Yeti, Yevi, Hu Jie dan lainnya, serta Leon dan lainnya berkumpul di sini. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Presiden Leon tentang proyek kerjasama yang kami usulkan kali ini? Yevi memandang Leon dengan tenang. Presiden Yetiti memang wanita yang kuat di dunia bisnis. Proyek kerjasama ini memang sangat menjanjikan, dan keuntungannya sangat besar. Menurut saya sangat menjanjikan. Sepertinya bukan perusahaan terkuat di Cina, tapi aku sangat optimis tentangmu. Kata Leon sambil tersenyum. Semua pemimpin dan pemegang saham keluarga Yeti yang hadir langsung menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka, jika sebelumnya, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka dapat bekerja sama dengan grup besar kelas dunia seperti Fulinen Group. Tapi sekarang mimpi ini menjadi kenyataan, yang membuat mereka sedikit tidak bisa dipercaya untuk sementara waktu. Bab 95. Tapi segera mata mereka beralih ke Hu Jie satu demi satu. Jelas mereka semua mengerti bahwa kali ini mereka dapat terhubung dengan grup Fulin dan mencapai kerjasama. Alasan utamanya adalah Hu Jie, jika tidak, Leon dan yang lainnya mungkin tidak akan datang ke Tianhai. Pada saat ini, Hu Jie memiliki ekspresi yang lebih sombong, menerima perhatian dan kekaguman semua orang. Tetapi pada saat ini Forstal mengatakan sesuatu, Presiden Yeti, selamat telah memiliki tunangan yang baik. Mendengar kata-kata Forstal, Yevi terkejut, dan berkata dengan heran, katakan apa maksudmu, Tuan Muda. Forstal menunjukkan ekspresi misterius tersenyum dan berhenti bicara, sementara Hu Jie sedikit mengernyit. Presiden Yeti, agar kerjasama kita berhasil, kita akan tinggal di Tianhai selama beberapa hari lagi, dan kemudian kita akan membahas detailnya bersama, kata Leon ringan. Setelah pertemuan, Hu Jie kembali ke kantornya, mengeluarkan ponselnya dan menelepon, tetapi segera wajahnya berubah dan menjadi sangat jelek. Pada saat ini, Hu Mingwei masuk, menatap Hu Jie dan berkata sambil tersenyum, Jie, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, dan sekarang kamu sangat populer di perusahaan. Itu telah tercermin, dan kamu kekuatan di perusahaan Yeti akan menjadi lebih kuat di masa depan, dan Anda akan diandalkan oleh semua direktur dan pemegang saham. Namun, Hu Mingwei segera menemukan bahwa ekspresi putranya agak aneh, dan dia bertanya, apa yang terjadi? Saya menghubungi seorang teman saya sebelumnya, dan mengundang seorang juara tinju dari lapangan tinju bawah tanah di negara M ke Tianhai, dan memintanya untuk membunuh pria itu Daniel. Saya baru saja menelepon dan mendapat kabar bahwa kedua tangan juara tinju itu dirobek secara paksa dan Daniel yang bergerak. Kata Hu Jie dengan wajah serius.
Mendengar kata-kata Hujie, ekspresi Hu Mingrui juga memadat, dan dia berkata, tampaknya kekuatan anak ini memang tidak sederhana. Kita harus berhati-hati dan berhati-hati saat berhadapan dengannya, dan kita tidak boleh bertindak gegabah. HMPH, orang ini, cepat atau lambat, aku akan mengeluarkannya dari perusahaan Yeti. Yevi pasti milikku, Hujie mendengus dingin, matanya berkilat tajam. Pada saat yang sama, di kantor Qiu Yuing, Daniel terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan Qiu Yuing. Apa? Melihat orang tua? Qiu Yuing baru saja memberitahunya bahwa orang tuanya ingin melihat Daniel, jadi dia terkejut. Qiu Yuing juga terlihat sedikit malu, dan berkata, itu tidak benar, itu hanya untuk berurusan dengan mereka. Mereka mengetahui bahwa saya punya pacar kemarin, dan mereka bersikeras untuk bertemu dengan pacar saya. Saya tidak punya pilihan selain setuju. Aku akan pergi, Meneer Qiu, kamu bermain terlalu besar. Ini pertama kalinya aku bertemu orang tuaku, dan aku hanya berpura-pura menjadi pacar, jadi tidak perlu terlalu rumit. Kata Daniel tanpa daya. Kamu pikir aku berpikir, bukankah ini dipaksakan? Ayahku memiliki temperamen yang keras kepala. Jika aku tidak setuju, dia tidak akan berani melepaskannya. Kamu hanya perlu bertemu denganku. Aku tidak akan mari kita menikah? Daniel berkata dengan ringan. Tentu saja tidak. Setelah beberapa saat, aku akan memberitahu mereka bahwa kita telah putus, jadi tidak apa-apa, tetapi kamu harus bertemu hari ini. Kalau tidak aku akan mengalami kesulitan, dan kamu juga tidak perlu memikirkannya. Qiu Yuing tidak bisa menahan diri untuk bersenandung. Oke, hari ini aku akan berkorban dan menemanimu menemui orang tuamu, tapi jika orang tuamu sangat menyukaiku dan ingin aku menikah denganmu, maka jangan salahkan aku. Daniel tersenyum jahat. Qiu Yuing hanya memutar matanya, dan bersenandung, kamu pikir, aku tidak mau. Tianhai, di sebuah kamar di villa misterius, pria parubaya yang ingin merebut token hitam dari tangan Daniel muncul lagi di sini, setengah berlutut di tanah. Dan berdiri di depannya adalah pria berjubah putih, melihat sepotong informasi di tangannya, dengan alis tebal sedikit mengernyit. Ini semua informasinya? Itu benar, ini semua bahannya, tapi semuanya setelah dia datang ke Tianhai. Adapun data sebelumnya, itu benar-benar kosong, kata pria parubaya itu dengan suara yang dalam. Tampaknya orang ini memang tidak sederhana. Sangat tidak mungkin bagi seseorang untuk muncul begitu saja, kecuali latar belakangnya tidak sederhana, dan orang ini memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Dia memang bukan orang biasa. Pria berjubah putih menyipitkan matanya. Berbicara dengan mata. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Rasa dingin yang kuat melintas di mata sipit pria berjubah putih itu, dan dia berkata, tidak peduli apapun, token Shura harus diambil kembali. Hanya token Shura yang dapat mereproduksi kejayaan asli sekte. Lepaskan Kuang Dao. Untuk mengambil kembali token Shura, tentu saja, jika Anda dapat menangkap orang ini, cobalah untuk menangkapnya kembali, cari tahu identitas orang ini, jika itu mereka, bunuh dia tanpa ampun. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar ke seluruh ruangan, dan cangkir teh dan sejenisnya di dalam ruangan langsung pecah. Pria parubaya itu gemetar, wajahnya menjadi pucat, dia mengangguk dengan cepat dan berkata, ya, tuanku. Di sebuah restoran di Tianhai, Daniel mengikuti Qiu Yuing ke sebuah kamar pribadi. Dan Daniel sekali lagi tanpa malu-malu memeluk pinggang Qiu Yuing, secara halus mengatakan bahwa untuk menjadi lebih seperti pacar, tangan giok Qiu Yuing yang marah membuat putaran 180 derajat di sekitar pinggang Daniel, tetapi Daniel itu acuh tak acuh. Berjalan ke kamar pribadi, Daniel segera melihat sepasang pria dan wanita parubaya berusia 40-an duduk di kamar pribadi, keduanya berpakaian bagus. Wanita itu berpakaian sangat halus, seperti seorang wanita dari wanita terkenal, dengan pesona yang masih menawan, sedangkan pria memiliki wajah dengan karakter Cina, wajah khusyuk dan khusyuk, mengenakan setelan tunik Cina, dengan tubuh lurus, dan tanpa sadar membawa aura besi dan darah di sekujur tubuhnya, itu dari militer. Ayah, Bu, ini pacarku Daniel.
Qiu Yuing menunjuk Daniel dan berkata kepada orang tuanya di kamar pribadi. Segera, orang tua Qiu Yuing semua memandang Daniel, terutama ayahnya, yang menatap Daniel dengan mata tajam. Tatapan itu sangat mengintimidasi, dan kebanyakan orang mungkin akan merasa sulit untuk saling memandang secara langsung. Ayah Qiu Yuing ini jelas merupakan master yang langka. Namun, menghadapi mata setajam pisau ayah Qiu Yuing, Daniel terlihat sangat tenang, dengan senyuman di wajahnya. Yuing, apakah ini pacarmu? Dia terlihat cantik. Ibu Qiu Yuing menatap Daniel sambil tersenyum. Apa gunanya menjadi tampan? Bisakah dimakan? Jika kamu ingin menjadi menantu Qiu Shenming, kamu harus memiliki kemampuan untuk melindungi dan merawat putriku dengan baik. Qiu Shenming menatap Daniel dengan dingin. Aku tidak tahu paman mana yang berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk melindungi dan merawat putrimu dengan baik. Kata Daniel sambil tersenyum. Kamu harus memiliki kemampuan untuk melindungi putriku dan pada saat yang sama memungkinkan dia menjalani kehidupan yang baik, kata Qiu Shenming dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Ibu Qiu Yuing memandang Daniel dan berkata, saya tidak tahu jenis pekerjaan apa yang Anda lakukan sekarang, berapa penghasilan bulanan Anda, berapa usia Anda tahun ini, berapa banyak orang dalam keluarga. Apa pendapat orang tuamu tentang keluarga Yuing kita? Bab 96. Bu, apakah kamu memeriksa pendaftaran rumah tanggamu? Qiu Yuing berkata dengan tergesa-gesa. Ini hanya pemahaman paling dasar bagiku. Jika aku tidak memahaminya dengan jelas, bagaimana ayahmu dan aku yakin bahwa kamu berpacaran? Bibi, aku sekarang menjadi karyawan di Departemen Penjualan Perusahaan Yeti, dengan penghasilan bulanan 6-7 ribu. 12 tahun, tidak ada ayah atau ibu di rumah, hanya saya. Tentu saja ada seorang lelaki tua yang adalah seorang tuan, tetapi dia tidak ada di sini sekarang. Ibu Qiu Yuing sedikit mengernyit, jadi kamu masih karyawan Yuing kami jarak antara kamu agak besar. Setidaknya dia harus lebih baik dari kita. Biarkan Ying menjadi kuat, wanita tidak bisa kuat dan pria tidak bisa lemah. Bu. Qiu Yuing hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba pintu kamar pribadi dibuka, dan Zheng Xiaodong langsung masuk. Paman dan Bibi, orang ini sama sekali bukan pacar Yuing. Apa? Orang tua Qiu Yuing terkejut, menatap Daniel, sementara wajah Qiu Yuing sedikit berubah, dan dia tiba-tiba berdiri melihat ke arah Zheng Xiaodong, katanya. Tuan Zheng, bukankah saya mengatakan bahwa kita tidak ada hubungannya satu sama lain? Daniel adalah pacar saya, tolong jangan bicara omong kosong. Perusahaan Yeti Anda memiliki tunangan juga bernama Daniel, dan dia juga bekerja di departemen penjualan Anda, jadi Anda tidak akan memberitahu saya bahwa itu kebetulan. Zheng Xiaodong menunjukkan ekspresi muram di sudut mulutnya. Ledakan. Qiu Shenming langsung berdiri, menampar meja dengan tamparan, mengeluarkan suara tumpul, dan berteriak dengan dingin. Apa yang terjadi? Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya, dia tidak mengatakan semua ini seperti itu. Qiu Yuing berkata dengan ekspresi panik. Jika paman dan bibi tidak percaya, kamu bisa pergi ke perusahaan Yeti untuk melihatnya. Jika kamu percaya, semuanya akan menjadi jelas. Zheng Xiaodong tersenyum main-main, dan menatap Daniel dengan provokatif. Yuing, izinkan aku memberitahumu mengapa kamu tiba-tiba punya pacar, jadi kamu berbohong kepada kami. Ibu Qiu Yuing tidak bisa menahan diri untuk berkata. Nak, kamu berani membohongiku dengan berpura-pura menjadi pacar putriku. Kamu benar-benar punya nyali, Qiu Shenming menatap Daniel dengan dingin. Ayah, aku tidak peduli dengan urusannya. Aku berbohong padamu. Aku tidak ingin pergi kencan buta dengan Zheng Xiaodong ini, dan aku tidak ingin menganggapnya sebagai pacar, jadi aku hanya bisa lakukan ini. Qiu Yuing mengatakan semuanya. Kamu akan membuatku kesal. Wajah kaku Qiu Shenming penuh amarah. Yuing, kamu percaya padaku, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik, dan aku pasti akan memberimu kehidupan yang bahagia. Zheng Xiaodong menatap Qiu Yuing dengan penuh kasih sayang. Pada saat ini, Daniel mengerutkan bibirnya, melirik Zheng Xiaodong dan berkata, kamu bisa membuat Yuing hidup bahagia, tapi kamu tidak bisa memberinya rasa aman.
Apa maksudmu? Zheng Xiaodong terkejut. Ledakan. Suara tumpul tiba-tiba terdengar, dan Daniel meninju perut Zheng Xiaodong. Zheng Wendong menjerit, tubuhnya lemas di tanah seperti udang berkaki lembut, mencengkeram perutnya, wajahnya memucat, menunjukkan ekspresi kesakitan. 3 anggota keluarga Qiu Yuing tertegun, dan Qiu Chenning melirik Daniel dengan tatapan aneh di matanya. Lihat, Paman, yang kamu minta barusan adalah bahwa hanya seseorang yang bisa melindungi putrimu dengan baik yang bisa menjadi menantumu. Jelas, orang ini sama sekali tidak memenuhi persyaratan ini kecuali dia punya uang. Untuk jaga-jaga Yuing menghadapi ancaman di masa depan, dia akan melindungimu sama sekali. Bukan Yuing, jadi orang seperti ini tidak cocok menjadi menantumu. Kata Daniel ringan. Kamu. Zheng Xiaodong menunjuk Daniel dengan wajah pucat dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi rasa sakit yang menusuk di perutnya membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Qiu Shenming memandang Daniel dengan mata berbinar, dan berkata, saya tidak tahu, Anda masih seorang praktisi, saya tidak tahu seberapa kuat Anda. Paman pasti tidak akan kecewa. Daniel tersenyum. Tiba-tiba, kekuatan kental dan berdarah besi dilepaskan dari tubuh Qiu Shenming, dan itu langsung menyelimuti Daniel, yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dan tidak ada perubahan yang terlihat di wajahnya. Aura Qiu Shenming terus meningkat, tetapi ekspresi Daniel tidak menunjukkan perubahan apapun. Ekspresi terkejut melintas di mata Qiu Shenming, dan berkata, tampaknya kamu memang sangat baik, tapi sayangnya kamu sudah memiliki tunangan, kalau tidak kamu mungkin bisa menjadi menantu laki-lakiku. Selama seorang pria memiliki kekuatan dan modal. Itu normal untuk memiliki banyak wanita, kata Daniel dengan ringan. Apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah kamu ingin Yuing kita menjadi nyonya? Ibu Qiu menatap Daniel dengan tatapan cemberut di matanya. Bibi, aku... Oke, Bu, jangan bicara lagi, aku belum ingin mencari pacar, jadi jangan paksa aku. Kata Qiu Yuing, lalu menarik Daniel keluar. Qiu tua, lihat gadis ini, dia. Ibu Qiu menatap suaminya Qiu Shenming dengan ekspresi jelek di wajahnya. Meninggalkan kamar pribadi, Qiu Yuing melepaskan Daniel, dan berkata tanpa sadar, apa maksudmu dengan apa yang kamu katakan barusan, itu hampir membuat ibuku marah. Aku mengatakan yang sebenarnya. Daniel berkata dengan sangat serius. Di masa depan. Qiu Yuing memandang Daniel dengan mata menghina. Kalau begitu, apakah kamu ingin menjadi salah satu dari banyak pacarku? Ngomong-ngomong, kamu memberiku ciuman pertamamu, dan kamu dan Yevi adalah saudara yang baik. Mengapa kamu tidak belajar dari Ratu E? Biarkan Ying memiliki saudara perempuan untuk melayani suaminya bersama. Senyum sembrono muncul di sudut mulut Daniel, dan dia menatap Qiu Yuing dengan jahat di matanya. Qiu Yuing segera tersipu, dan menatap Daniel dengan tajam di mata almondnya, kamu benar-benar delusi, itu tidak akan pernah mungkin. Kemudian Qiu Yuing pergi dari sini, Daniel menatap Daniel dengan senyum jahat di wajahnya. Qiu Yuing pergi. Di kota Tianhai, terdapat bangunan lampiran di dekat pinggiran distrik Deha. Bangunan ini awalnya dikembangkan oleh pengembang sebagai bangunan komersial, tetapi setelah badan utama dibangun, pengembang ditutup. Bangunan ini memiliki puluhan lantai, itu langsung ditinggalkan, meninggalkan tumpukan bahan bangunan di sini. Pada saat yang sama, sepasang polisi bersenjata muncul di luar tembok gedung, ada lebih dari 20 orang, dan pemimpinnya adalah Vanya Valona. Kapten, saya sudah memberitahu biro bahwa mereka mengirim personel ke sini. Sebaiknya kita menunggu sampai mereka tiba, kata seorang polisi berusia 20-an sambil menatap Vanya Valona. Tidak, sudah terlambat ketika mereka datang. Saya tidak percaya bahwa lebih dari 20 dari kita tidak dapat menangani satu penjahat pun dengan senjata, Vanya Valona mendengus dingin.